Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina dengan NIM C1D1210075, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haloleo. Di sini saya akan mereview kembali materi sebelumnya mengenai IT outsourcing. Outsourcing secara umum adalah salah satu sistem kerja di mana sebuah perusahaan memberi tugas dan tanggung jawab pekerjaan dalam perusahaannya kepada pihak luar. Outsource teknologi informasi adalah penggunaan atau pembelian produk atau jasa teknologi informasi dari vendor di luar perusahaan. Outsource adalah sistem yang dibuat atau dibeli dari vendor. Sedangkan vendor adalah individu atau kelompok yang menjual jasa atau produk-produk layanan IT kepada organisasi yang membutuhkan jasa atau produknya. Vendor dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, vendor yang membuat produk dan layanannya sendiri atau disebut kontraktor. Yang kedua, vendor yang hanya menjual produk dan jasa IT dari perusahaan lainnya atau biasa disebut reseller. Manfaat utama dari sistem outsource ini adalah pengurangan biaya tetap dan biaya operasional. Selanjutnya, alasan perusahaan outsourcing IT pada vendor. Yang pertama, keinginan perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari sisi biaya atau cost beneficial. Yang kedua, kurang sumber daya manusia yang ahli dalam bidang sistem informasi. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk lebih memfokuskan diri pada kegiatan bisnis utamanya atau core business seperti melayani pelanggan, pemasaran, pembuatan desain produk, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu memperbaiki proses bisnis internal yang ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jenis-jenis sistem outsource. Yang pertama, outsource secara horizontal. Outsource jenis ini umumnya membuat aplikasi umum seperti aplikasi pembayaran gaji atau payroll, aplikasi manajemen hubungan pelanggan atau CRM, aplikasi akuntansi dan sebagainya. Outsource secara vertikal. Outsource jenis ini umumnya membuat aplikasi bisnis yang unik dan khusus bagi industri. Selanjutnya, metodologi memilih sistem outsource. Yang pertama, memahami dengan sungguh-sungguh bahwa sistem yang dibeli benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pahami semua prosedur dari sistem yang dibeli, termasuk cara penginstalan, apa nilai tambah dari sistem, dan bagaimana kemungkinan untuk memodifikasi sistem tersebut, sulit atau mudah. Yang ketiga, keputusan untuk membeli sistem tersebut hendaknya merupakan hasil kesepakatan antara business manager, IT manager, dan seseorang yang dapat membantu menganalisis dan memberikan masukan tentang manfaat dan resiko dari sudut pandang teknologi informasi. Kemudian, metodologi yang digunakan sistem outsource adalah siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC metodologi yang terdiri atas beberapa fase. Yang pertama, fase di mana detail dari spesifikasi sistem didokumentasikan seperti apa yang diharapkan dan dilakukan oleh sistem. Bagaimana sistem ini akan mengatasi masalah yang ada dan sebagainya. Kedua, fase konstruksi. Pada fase ini,
suatu sistem yang dibangun dan memodifikasi berdasarkan spesifikasi yang sudah dibuat pada fase definisi. Terakhir, fase implementasi. Memasuki fase implementasi, suatu sistem mulai diinstalasi, dioperasikan, dan dimainkan agar dapat mulai menunjukkan manfaat bagi kegiatan operasional bisnis. Orang-orang yang terlibat dalam proses outsource atau tim proyek. Yang pertama, analisis atau ahli sistem informasi. Tugasnya membantu mengoperasikan dan memberikan dukungan terhadap seluruh sistem yang akan dibeli. Yang kedua, pengguna tingkat manajer yang merupakan perwakilan dari tiap bisnis unit yang akan mengimplementasikan sistem baru. Yang ketiga, manajer proyek tugasnya menguji kualitas teknis dari paket sistem yang akan dibeli. Keempat, vendor tugasnya memberikan informasi lengkap dan demo produk serta konsultasi. Yang kelima, ahli penjualan dan ahli kontrak pembelian. Contoh penggunaan jasa pada perusahaan outsourcing seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, catering, petugas call center atau customer service, kurir, dan lain-lain. Jadi, kesimpulannya dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan perlu mengelola biaya operasional secara efisien.